publik bertanya, apa yang Pak Wagub sudah lakukan untuk Sulawesi Utara sehingga itu menjadi modal Pak Wagub untuk maju di kontestasi Pilkada Sulut tahun ini. Kepemimpinan ODSK Iya, itu kepemimpinan kolektif. iya, Kebijakan-kebijakan itu Pak Gubernur selalu memberi peran, terutama kepada saya, untuk memberi sumbang saran, iya, memberi masukan. Dan sumbang saran saya, masukan saya selama ini, menurut hemat saya ada porsi yang luar biasa dalam keberadaan output dan outcome Sulawesi Utara seperti sekarang ini. 10 tahun terakhir. Ya. Jadi saya berani mengklaim bahwa apa yang disampaikan dicapai oleh pemerintahan ODSK, saya sangat bagian dari itu dan berperan aktif di situ. Betul-betul dengan menempatkan diri sebagai seorang wakil gubernur yang baik saja, saya sudah berkontribusi. Ide-ide saya, pikiran-pikiran saya banyak yang dipakai oleh Bapak Gubernur, sehingga kalau dikata apa kontribusi saya, ya, memang tidak secara eksplisit, gitu, karena saya bagian bukan yang di depan, tapi saya mendampingi sehingga ide, gagasan sampai ke implementasi, bahkan sampai di pengawasan, saya ikut campur, sehingga secara empiris capaian-capaian pemerintahan Sulawesi Utara di bawah ODSK boleh jadi seperti ini. Jadi itulah peran serta saya yang menurut hemat saya jadi modal yang boleh saya bilang-bilang ke orang, sampaikan ke orang. Itulah kerja-kerja yang sudah saya buat. Apa itu diantaranya Pak yang bisa menjadi legasi? Yang paling utama menurut hemat saya ada dari banyak-banyak hal yang masukan-masukan dari saya. Pariwisata, Pak. Saya sangat gandrung dari awal. Saya sudah bilang ke Pak Gub, kita harus mainkan pariwisata. Kita harus coba supaya Sulawesi Utara yang kaya wisata alam, yang ada di pojok utara Indonesia yang hanya 26 juta ini harus bisa berbeda dengan daerah lain. Saya bilang tanpa ada perbedaan susah dilirik. Dilirik. Nah, di situ underline pariwisata ini ternyata macam-macam masalahnya, terutama dari segi birokrasi, masalah perizinan. Saya suka diajak Pak Gubernur untuk ketemu investor, dan saya bagian yang menyampaikan tidak perlu takut, datang saja, bangun saja, saya yang kawal. Banyak contoh-contoh yang tadinya kita tahu persis bagaimana mengurus IMB, bagaimana mengurus AMDAL, tapi kita bilang bangun saja dulu, AMDAL belakangan. Pak Gub bilang nanti Wagub yang kawal. Contoh Hotel Luansa itu nggak ada AMDAL pertamanya, tidak ada IMB waktu zaman awal wali kota yang lalu saya nggak usah sebut. Dan ternyata breakthrough seperti itu hasilnya nyata, sehingga kita boleh saksikan sekarang ada namanya Hotel Luansa. Itu baru satu contoh. Itu juga teman-teman yang investor yang besar-besar di kon segala rupa, walaupun kepala daerah setempat yang punya kewenangan mengurus perizinan, saya bilang tabrak saja. Yang penting kan saya tahu tujuannya bagus, tapi karena jangan jadi hambatan birokrasi ini, akhirnya orang semua mundur. Anda boleh bayangkan kalau kita membangunnya pakai pinjaman bank, sementara AMDALnya 2 tahun baru keluar. Hilang momentum juga. Kasihan beban pengusahanya. Kok idle 2 tahun? Gitu. Bayangkan urus IMB sampai bertahun-tahun. Itu banyak terjadi. Banyak terjadi, termasuk yang cons. Jadi banyak sekali yang akhirnya karena peran saya sebagai tukang tabrak itu, akhirnya kita termasuk satu daerah yang realisasi investasinya tertinggi di Republik ini. Dari aspek jumlah penduduk dan luasannya kita, sehingga Pak Gubernur mendapatkan penghargaan sebagai satu daerah
yang realisasi investasinya Iya. terbaik. Ya, itu contoh satu saja itu kontribusi dari seorang wakil gubernur. Perannya di bidang pariwisata itu ya. Kita kayak Pak Wagub mau ngopi dulu ini. Ada kopi silakan. Ini Ada juga nih. kopi dari mana nih? Kopi asli sini ya. Kota Mubagu ini. Itu kopi Tondano ini. Ah iya iya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Enak ini bincang-bincang Pak Wagub sambil ngopi. Silakan Pak Wagub. Ya, tolong Jum ya. Ya. Nah, kalau itu ada kendala di bidang investasi dan itu berlarut-larut, Pak Wagub, sebenarnya apa yang Pak Wagub lakukan itu kan di luar kebiasaan, itu out of the box itu, dan Pak Wagub berani lakukan itu. Apakah sudah komunikasi juga dengan aparat hukum, dengan banyak pihak, sehingga Pak Wagub berani mengambil terobosan itu? Saya berprinsip sejauh itu tinggi kemaslahatan untuk masyarakat, banyak orang, iya. Manfaatnya untuk daerah baik, Iya. tapi cuma karena kendala administrasi, kenapa tidak kita harus trespass, kita harus melangkahi. Potong, iya. Memang tidak ada yang salah kalau orang bilang, oh ya aturannya kan mesti begini, harus urus ini dulu, harus ini itu dulu. Tapi ternyata kenyataannya kan itu tidak, memang red tape itu kan julukan untuk birokrasi seperti itu kan red tape, yaitu pita merahnya birokrasi seperti itu. Dan ternyata setiap kebijakan diganti pun seperti sekarang kan, perizinan online single submission OSS, semua perizinan harus dari BKPM. Nah, kadang-kadang tiba-tiba jaringannya mati. Iya. Gitu. Sistemnya susah diakses. Nah, kalau model begini, apakah kita tunggu saja diam? Iya. Kan harus ada namanya kebijakan. Affirmative action. Nah, menurut saya kepala daerah juga harus berani melakukan affirmative action seperti itu. Hal-hal yang seperti itu. Seperti contoh umpamanya subsidi untuk haji. Iya. Gitu. Kita tahu kan kadang-kadang orang sudah nabung lama, gitu. Kenapa tidak kita subsidi untuk angkutan domestiknya, sehingga Pak Gubernur memberikan subsidi untuk jemaah haji. Untuk jemaah haji, saya rasa satu Indonesia termasuk yang paling tinggi kita. Memang kita tidak terlalu banyak, tapi kan ratusan juga. Tapi kalau tidak ada affirmative action seperti itu kan kasihan dong masyarakat. Langsung kita mainkan itu. Termasuk juga bantuan-bantuan keagamaan. Iya. Ya, toh? Saya dengar para tokoh agama itu mendapat jaminan kesehatan. Oh, semua pekerja agama religi kita mendapatkan perlindungan asuransi. Oh. Namanya Perkasa. Perkasa ya. Iya. Dan ini satu-satunya di Indonesia. Tidak ada di tempat lain. Dari mana itu idenya, Pak? Kenapa ini bisa bicara dengan Pak Gubernur, karena kita selalu kan membuka diri, baik saya dan Pak Gubernur sama tokoh agama, sangat gandrung ketemu dengan tokoh agama. Dan tokoh agama kan banyak kasihan yang kalau bertempat di komunitas jemaahnya yang susah, kan mereka ikut susah juga. Betul. Tidak semua gereja dan masjid ada di kota Manado yang jaminan dari umat jemaahnya. Banyak yang di pelosok-pelosok, kan kasihan. Sehingga muncul gagasan seperti itu dari Pak Gubernur. Bagaimana kalau kita asuransikan, lindungi mereka dengan asuransi kematian dan kecelakaan? Oh iya, bagus Pak. Dan sekarang sudah 143.000 sekian pekerja-pekerja religi
Diberikan kiai, ya. pendeta, sampai penjaga gereja, penjaga masjid juga kita berikan. Dan itu ternyata diakui oleh pemerintah pusat. Sehingga sudah 5 tahun berturut-turut Sulawesi Utara mendapatkan penghargaan the best untuk hal ini. Bayangkan 143.000 kita kasih perlindungan. Asuransi kematian dan kecelakaan. Kecelakaan untuk pekerja agama religi. Sehingga pemerintah pusat selalu jadi role model kita. Harus seperti Sulawesi Utara itu. Itu satu hal yang tidak gampang karena tidak sedikit untuk alokasi di APBD untuk. Dan ini di DPR juga cepat dengan mudahnya lolos. Teman-teman DPR juga sangat setuju melihat ini. Hal-hal yang baik, pasti kan diridhoi Tuhan, diridhoi Allah, enggak respon juga dari teman-teman legislatif itu bagus. Dan itu kemana-mana saya ngomong. Cuma di Sulawesi Utara itu, dan itu diakui, dan banyak jadi contoh daerah-daerah lain untuk kebijakan itu. Nah, kalau di bidang lain apa yang Pak ODSK sudah lakukan yang menjadi bisa menjadi contoh terbaik untuk dilanjutkan di ketika Pak Stephen terpilih kembali? Nah, ini kan kita sekarang dulu 9 tahun lalu Sulut hebat menuju visinya tuh menuju gerbang Asia Pasifik. Sekarang sudah ganti visinya. Sulut hebat, sejahtera, berkelanjutan dalam gerbang Asia Pasifik. Jadi yang 9 tahun ini sudah dicapai, sudah berhasil dibuka, harus kita jaga dan isi. Ternyata selama 9 tahun itu konektivitas luar biasa kita sudah capai. Dan Anda boleh cek, tidak semua daerah dapat penerbangan langsung ke status konektivitas seperti itu. Dan bukan satu pekerjaan yang mudah ternyata. Di awal-awal COVID, Pak Gubernur mau membuka itu, banyak sekali obstacle, handicapnya. Mulai dari SDM, apalagi regulasi pemerintah pusat. Ini lobby nasional dan internasional ini. Luar biasa, dan menurut hemat saya itu satu kategori miracle loh, keajaiban. Kita sudah bicara dengan pihak airline, kita sudah lobby kedutaan, sudah lobby travel bureau di China, tapi regulasi dari kementerian belum tidak keluar. Justru di dalam ini. Bulan Juli sudah bicara, sudah harus masuk pesawatnya. Bulan Juni belum ada izinnya. Tinggal 3 minggu lagi. Ternyata apa yang untuk membuka direct flight itu, banyak sekali urusan dengan Airnav yang ngatur traffic. Betul. Urusan dengan Angkasa Pura, urusan dengan imigrasi, urusan dengan bea cukai, urusan dengan karantina, betul. Flora, karantina fauna, urusan dengan aftur, Pertamina. Pokoknya ada sektor ini. Hampir 20 item yang harus kita benahi. Waktu itu juga ternyata setelah dikaji-kaji dengan pihak airline segala, yang paling bagus supaya harganya kompetitif, datangnya di atas jam 12, berangkatnya di bawah jam 6. Bayangkan ternyata yang semua saya bilang tadi ini, SDM itu yang dari instansi vertikal, semua tidak punya alokasi SDM, apalagi dana untuk bekerja di atas jam 12 dan sampai jam 6. Bayangkan itu. 12 dini hari, Pak ya. 12 dini hari. Sampai jam 6 pagi. Karena airport kita kan bukan airport 24 jam. Betul. Itu pun dibuka 24 jam, itu perjuangan luar biasa. Ternyata kan konsekuensinya imigrasinya harus 24 jam.
Dia cukainya harus 24 jam. Jam kerja tambah. Karantina 24 kan tidak ada. Iya, Tapi kan di Tribun juga tidak ada yang kerja 24 Iya, jam tuh. iya. Nah, ini kendala yang sangat-sangat luar biasa yang akhirnya boleh diatasi oleh Pak Gubernur dengan hasil meyakinkan sana, meyakinkan sini, subsidi ini, subsidi sana. Masih kita boleh melobi pemerintah pusat waktu itu Iya. supaya memberi subsidi Iya. pembukaan penerbangan baru, Iya. disubsidi penumpangnya $50 per pax. Orang kan nggak tahu, itu lobby Pak Gubernur. Jadi tidak semua orang yang mampu laksanakan itu. Dan itu menurut hemat saya yang jadi modal besar untuk kita supaya Bisa yang lebih susah lalu Iya. menuju Berkelanjutan. pintu gerbang di Pasifik dan sekarang sudah Diisi. jadi. Iya. Sudah jadi nih pintu gerbangnya. Tinggal kita mesti. Isilah. Yang lalu lebih susah ke membukanya. Iya, betul. Sekarang semua akhirnya lewat laut pun sudah ada kapal kargo. Iya. Dari China ke Bitung yang TIS itu. Iya. Yang dari zaman dulu tidak pernah ada. Hanya baru sekarang ada. Itu belum lagi dengan regulasi Regulasinya, iya. pemerintah pusat, hanya item-item tertentu yang boleh Dibuka. bawa keluar dan bawa masuk. Lalu kita ternyata sirip ikan hiu saja Tidak boleh keluar. tidak boleh dari Manado. Oh iya. Cuma boleh dari Makassar, Surabaya, dan Jakarta. Iya. Can you imagine that? Gitu. Sarang walet. Iya. Banyak dijual sarang walet. Turis beli. Iya. Di airport, oh nggak bisa lu dari sini ke Singapura atau ke Cina. Karena aturan juga seperti itu. Banyak sekali yang harus kita lawan. Nah, dan itu ternyata sudah kita lewati. Nah, sekarang kita langsung mengisi dengan jalan membuka opportunity baru yang boleh kita manfaatkan. Ya. Kita kan ini Sudah buka ini. sudah akses. buka. Kita kan di Sulawesi Utara jadi hub untuk Indonesia Timur. Betul. Bahkan internasional juga. Iya, Indonesia Timur ke internasional. Oh iya, betul. Kemarin Air Asia sudah Buka inaugural flight. Manado Kinabalu ya. Manado Kinabalu itu ada penerbangan ke Korea, Iya. ke Amerika, ke Penang. Bandara internasional sudah di sana. Ya, jadi kita betul-betul jadi gerbang yang dari Papua, Ternate, Ambon bisa datang sini, bisa ke Kinabalu, dari Manado ke Kinabalu, baru ke seluruh dunia. Apalagi yang ke Scoot, ke Singapura. Jadi puji Tuhan, alhamdulillah dengan visi yang baru ini akan lebih banyak spektrum-spektrum kemasyarakatan yang boleh kita dapatkan nilai lebih daya ungkitnya dengan status kita ini. Saat ini ya. Termasuk SDM kita mau tidak mau harus kita tingkatkan. Ya. Jadi singkat kata menurut teman saya ini yang jadi alasan yang namanya kontinuitas, yang namanya sustainability, yang namanya keberlanjutan. 9 tahun bagi sebagian orang, oh sudah cukup itu. Tapi menurut kami harus dijaga terus supaya daya ungkitnya akan jadi lebih kencang. Kita mesti maintain karena masih banyak hal yang menurut hemat saya harus kita kawal supaya hal-hal yang memberi kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara akan lebih optimal. Pak Wagub, tadi itu kan hal-hal yang sudah sangat bagus dilakukan di era dua periode kepemimpinan ODSK di Sulawesi Utara. Tentu di periode mendatang yang akan dilakukan jika Pak Wagub terpilih sebagai Gubernur Sulawesi Utara ke depan, apa yang kira-kira masih perlu dibenahi untuk Sulawesi Utara? Saya mesti bilang, IPM kita, Indeks Pembangunan Manusia ini rata di atas IPM nasional. Pertumbuhan ekonomi kita sekarang pun 5,6 di atas pertumbuhan nasional. Gini rasio kita, ketimpangan ekonomi kita paling rendah.
Kemiskinan kita ini juga di satu Sulawesi ini kita terendah. Iya. Pengangguran kita masih termasuk yang tinggi. Nah, menurut hemat saya yang harus kita lakukan, akan saya lakukan Iya, di periode mendatang. Peningkatan SDM. Dengan peningkatan SDM-nya kita ini pasti ini akan resiprositas, benang merah saling mempengaruhi dengan pengangguran ini. Jadi underline, jadi misi dan visi tadi mempertahankan pintu gerbang. Misi yang pertama itu masalah sumber daya manusia. Kita hanya cuma 2,6 juta penduduk di antara 270 juta. Nggak sampai 1%. Dan apa yang kita bersaing, kita tidak banyak punya natural resources, kita harus tingkatkan sumber daya manusia kita supaya kita boleh bersaing. Dengan sumber daya manusia yang ditingkatkan, pasti penyerapan tenaga kerja, ekspor SDM kita juga akan tinggi, dipakai ke tempat-tempat lain. Niscaya pengangguran kita akan turun. Karena kita selama ini kalau dibiarkan, pengangguran kita akan terus naik. Makanya saya bilang guru-guru kita, institusi-institusi pendidikan kita harus kita tingkatkan kelasnya. Betul-betul harus kita tingkatkan di pendidikan ini. Ke depan kita akan dorong, akan lebih banyak subsidi untuk pendidikan yang terutama yang vokasional. Vokasional supaya langsung boleh bekerja, tematik, supaya banyak yang dipakai. Kita tidak heran beberapa 1 tahun belakangan ini kita gemar memfasilitasi anak-anak kita kerja ke luar negeri. Banyak ke Jepang ya? Banyak ke Jepang karena kita sudah memberi subsidi untuk mereka bisa ke Jepang untuk belajar bahasa Jepang. Dan target kita kan 5.000 per tahun. Kenapa pilih Jepang sebagai karena negara yang sasaran pekerja, Pak? Kita sudah punya konektivitas dengan Jepang. Kita sudah buka jalur penerbangan ke Jepang. Jadi dengan pembukaan jalur ini banyak aspek yang kita dapat advantage. Pertama pariwisata, kedua komoditas kita banyak diekspor. Yang ketiga itu tadi pengiriman SDM kita juga. Jepang boleh menilai dan alhamdulillah puji Tuhan mereka lihat sendiri 4 kali mereka datang dan mereka sangat setuju bahwa anak-anak Sulawesi Utara mempunyai karakter, punya kelas tersendiri, apalagi kalau kita tingkatkan kapasitasnya, akan diterima di Jepang. Jadi betul-betul kalau sampai saya terpilih, yang saya jadi perhatian khusus itu sumber daya manusia. Nah, termasuk sumber daya manusia tidak hanya otaknya, kesehatannya juga kita. Gizinya juga. Gizi, makanya kalau bicara kesehatan, selama 9 tahun ini 5 rumah sakit sudah kita bangun. Rumah sakit ODSK, ibu dan anak, mata, rumah sakit jiwa, dan rumah sakit penyakit menular. 5 rumah sakit. Tidak lain dan tidak bukan tujuannya untuk indeks pembangunan manusia dari aspek kesehatan. IPM-nya supaya kesehatan betul-betul kita di Sulawesi Utara ini terlayani. Betul-betul kualitas fisiknya juga mantap. Nah, jadi perpaduan antara pendidikan yang tinggi dan fisik yang mantap, kesehatannya, ini betul-betul akan mampu mendongkrak SDM kita yang akhirnya mengurangi pengangguran kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.